Shalom, selamat pagi, selamat kita berbakti dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Bila pada pagi hari ini kita menyerahkan di kehidupan kita mau menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bila nama Tuhan dipermuliakan dan biar kita dipenuhi dengan kuasa dengan Roh Kudus. Karena Tuhan adalah pengharapan dalam kehidupan kita. Hanya pada Tuhanlah kita mau berharap penuh dan sepenuhnya kita serahkan pada Tuhan. Kepadamu ya Yesus.
Segala hormat bagimu. Haleluya, haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya. Syukur. Segala hormat bagimu. Haleluya, haleluya. Syukur. Ku kagumkan Engkau, ku kagumkan akan Engkau. Hormat akan Engkau. Kaulah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Hormat akan Engkau. Haleluya. Hormat akan Engkau. Kaulah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat. Kagum hormat akan Kau Tuhan. Kuasa-Mu tercurah saat ini dalam gereja-Mu ini Tuhan. Biarlah kami dipenuhi dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian kami dapat menyenangkan hati Engkau. Dan setiap pelayanan kami dapat berkenan dan dapat menyenangkan hati Engkau Tuhan. Urapi setiap kami yang ambil bagian Tuhan. Dan Kau urapi juga jemaat-Mu tanpa terkecuali Tuhan. Biarlah disegarkan oleh kuasa-Mu Tuhan, terlebih diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang bekerja dan kuasa-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami, dalam gereja-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah ini. Haleluya, amin. Kita tetap berdiri. Kita akan membacakan pengumuman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap berdiri, kita mau serukan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan, karena Dialah Raja dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau bersyukur dalam hadirat Tuhan, membawa pujian kita. Dia yang berkasa.
Silakan duduk kembali. Biarlah Tuhan bertahta dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan buat Tuhan. Saya minta Ibu Dian untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas kesehatan yang sudah Engkau berikan kepada kami Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan apa yang ada pada kami ya Bapa. Engkau suci kuduskan tangan-tangan yang memberi, biarlah kami boleh memberi dengan kerendahan hati kami Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menjalankannya, dan Engkau berkati hamba-Mu yang mengelola dalam persembahan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kerja buat Tuhan selalu manis. Memberkati kita berlipat dengan kali ganda. Amin. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan menerima akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita akan siapkan kehidupan kita, siapkan hati kita. Biarlah kita menjadi tanah yang subur untuk kita ditanami dengan benih yang dari Tuhan, dan kita boleh bertumbuh dan berbuah, dan kita boleh buah kita itu boleh dirasakan oleh sekitar kita. Karena besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, dengan apa kita mau membalas. Sahabat lagu itu bangga berdiri. Sahabat lagu sekali-sekali lagi bangga berdiri.
bersyukur padamu namanya. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas Yesus.
hidup kami. Kami mau membalas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau pakai kami lebih hari, lebih heran di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi kami, memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Masih semangat ya? Biasanya kalau sudah mau habis Paskah sudah surut semangatnya. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini kita tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan, terlebih untuk melayani Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema mengenal Allah lebih dalam lagi. Kita mau baca dalam 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-16. 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat 8 dan ayat yang ke-16. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama sekali lagi untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. 1, 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat yang ke-16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Amin. Silakan duduk. Dari ayat firman Tuhan ini kita belajar bersama bahwa kalau kita mengatakan diri kita mengenal Allah, berarti kita harus penuh dengan kasih. Ya. Karena apa? Karena itu adalah sifat dari Allah, yaitu kasih. Ya. Orang Kristen dikenal oleh orang yang tidak mengenal Tuhan dengan kasihnya. Ya. Walaupun diolok, kita lihat teladan dari Tuhan Yesus, diolok, diludahi, dipukuli, disiksa. Tapi dia tidak mengeluh atau mengumpat kepada orang yang menyiksanya. Ya. Bahkan dia berkata apa? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ya. Tetapi kita sebagai manusia jasmani, ya, seringkali kita tidak bisa seperti Tuhan Yesus. Ya, walaupun diumpat, gantian ngumpat lah, ya. Kalau diolok, ya gantian ngolok, ya. Namanya manusia. Tapi kita belajar bersama-sama melalui teladan Tuhan Yesus ini. Kalau kita disebut dengan orang Kristen, pengikut Tuhan, berarti kita harus meniru teladan Tuhan, penuh dengan kasih. Ya. Kita akan melihat sifat Allah selain kasihnya. Kalau disebutkan di dalam teologia, yaitu atribut Allah. Kita melihat yang pertama ada 3 atribut dari Allah, yaitu atribut mutlak atau alami, atribut relatif, dan atribut moral. Kita belajar yang pertama, atribut mutlak itu apa aja, sifat yang dimiliki oleh Tuhan. Yang pertama adalah Allah adalah roh. Ya. Yohanes 4 ayat yang ke-24. Yohanes 4
ayat yang ke-24. Yohanes 4 ayat yang ke-24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya. Apa maksudnya Allah adalah roh? Pribadinya itu nyata, hidup, tidak terbatas pada suatu bentuk. Ya. Kalau kita mengenal Tuhan itu sebagai roh, maka kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ya. Seringkali kita menyembah Tuhan itu tidak dengan roh dan kebenaran. Ya. Asal-asalan kita datang kepada Tuhan tidak dengan ketulusan kita, tidak dalam roh dan kebenaran. Ya. Menyembah roh dalam roh dan kebenaran itu seperti apa? Bukan dengan bahasa roh ya. Ya. Bukan seperti itu, tapi kita dengan menyembah dengan sepenuh hati kita. Ya. Kalau puji Tuhan kalau ada yang bisa berbahasa roh itu malah lebih baik. Ya. Tapi kita mau menyembah Tuhan itu dengan kesungguhan hati kita. Karena Allah itu adalah roh. Nah, yang kedua, sifat mutlak dari Allah. Allah itu tidak terbatas. Kita lihat 1 Petrus 5 ayat 10 dan 11. 1 Petrus pasal 5 ayat 10 dan 11. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Ya. Dia sumber kasih karunia. Dia Allah yang tidak terbatas, maha kuasa, maha bijaksana dan maha baik. Karena dia yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Ya. Kalau kita merasakan ya, bagaimana Allah itu mengasihi kita dengan tidak terbatas. Setiap hari kita merasakan. Setiap pagi kita bisa bangun pagi. Setiap kita mendapatkan masalah, pasti Tuhan membuka jalan. Kuasanya tidak terbatas. Saya sering mengalami hal ini. Ya. Ketika sudah mepet, terhimpit, Allah datang memberikan pertolongan. Kuasanya tidak terbatas. Ya. Kalau saya diam-diam dengan suami gitu ngomong-ngomong, ya kok bisa ya kita melewati ini semua. Kalau dipikir secara nalar, secara akal manusia, gak akan bisa melewati masa-masa sulit. Ya. Namun karena Allah itu kuasanya tidak terbatas, kami mampu melewatinya. Apalagi waktu COVID itu ya, semua orang di PHK, dirumahkan, kerjanya di rumah. Tapi waktu itu suami saya malah mendapatkan proyek ya, mendapatkan pekerjaan sehingga tidak sampai ke jelungup-jelungup ya, sampai jatuh ya. Kami bisa melewati masa-masa corona itu. Ketika orang mengalami kesulitan ekonomi, kami bisa melewatinya. Ketika orang tidak bisa makan, ya mengharapkan bantuan, tapi kami bisa melewatinya. Ketika ada orang ke sini, pegawai dari kelurahan, data statistik ya, ditanya, pernah dapat bantuan dari pemerintah? Ibu saya langsung jawab, gak pernah. Ya, memang kami tidak pernah mendapatkan bantuan.
puji Tuhan kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah ya. Itu salah satu cara Tuhan untuk memelihara hidup Bapak Ibu semuanya. Ya, Allah tidak terbatas. Makanya jangan batasi kuasa Allah dalam hidup kita. Yang ketiga, Allah itu kekal. Wahyu 1 ayat yang ke-8. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ya, artinya Dia itu Alfa dan Omega, yang ada dan yang sudah ada. Artinya Dia kekal untuk selama-lamanya. Ya. Kita mengenal bahwa Allah itu kekal. Bahkan kita mempercayai bahwa kita akan memiliki hidup yang kekal bersama dengan Tuhan, dengan Allah. Ya. Itulah. Yang keempat, Allah itu sempurna. Ya. Kita akui bahwa Allah itu sempurna. Ya. Tidak ada kekurangan di dalam diri Allah. Makanya manusia disebut makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna, karena kita segambar dengan Allah. Matius 5 ayat yang ke-48. Matius 5 ayat yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya, memang susah, sukar dan sulit untuk menjadi sempurna. Tetapi kita mau belajar hari demi hari, hidup kita semakin seperti Tuhan, seperti Allah. Ya. Bukan kita mau menyamai Tuhan, tidak. Tapi teladan Tuhan yang begitu sempurna, itulah yang harus kita contoh. Allah itu sempurna, tidak ada kekurangan di dalam diri Allah. Kalau kita sebagai manusia masih banyak kekurangan, ya, dalam perkataan kita, dalam pikiran kita, dalam perbuatan kita, pasti masih ada kekurangan. Tapi kita mau belajar untuk menjadi lebih sempurna. Yang kedua, atribut Allah yang selanjutnya, atribut relatif Allah. Ya, atribut relatif Allah. Apa itu? Apa aja? Yaitu yang pertama, Dia maha hadir. Ya, dulu ketika saya menjadi full timer di sebuah gereja, dimanapun ada komsel pasti ada saya. Ya, kalau di komsel itu kan biasanya wilayah ini, wilayah itu, ya dibagi-bagi wilayah. Tapi di mana-mana pasti ada saya. Dikatakan sama jemaat, ini maha hadir ya. Di mana-mana ada. Ya, karena apa? Karena saya sering diundang sama mereka, sama jemaat ke komsel-komsel itu, Mbak, pelayanan ya? Ya, saya gitu. Pelayanan apa? Pujian, bukan pelayanan firman Tuhan, pujian. Ya, kalau ada acara besar seperti ulang tahun atau syukuran apa, pasti saya diundang, Mbak, ke sini ya, tolong pimpin pujian untuk komsel. Nah, makanya saya disebut maha hadir, ya, karena dimanapun ada saya. Ya. Kalau Tuhan itu maha hadir, Allah mengetahui segala tindakan, ucapan, dan setiap pikiran manusia. Yeremia 23 ayat yang ke-23 dan 24. Yeremia pasal 23 ayat 23 dan 24. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat
Demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Ya. Allah ada dimanapun kita bersembunyi. Ya. Dimanapun tempat persembunyian kita, pasti Allah hadir. Ya. Dikatakan di sana, sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku enggak melihat dia? Ya. Dia melihat kita. Dia melihat apa yang kita kerjakan. Kalau dulu sekolah minggu dikatakan, gak boleh gini ya, nanti Tuhan tahu loh ya. Gak boleh berbuat dosa, karena apa? Tuhan tahu. Dimanapun kita berada, Tuhan ada. Tuhan Maha hadir. Ya. Itulah sifat relatif Allah yang pertama, yaitu Dia Maha hadir dimanapun kita berada. Karena itu jangan takut, pasti Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Ya. Di masa-masa yang sulit, katanya para pakar ekonomi, di masa resesi, kita percaya kita tidak akan mengalaminya. Ya. Kita percaya bahwa Tuhan itu Maha hadir, Dia ada dimanapun kita berada, dimanapun kita, bagaimanapun keadaan kita. Yang kedua, Dia Maha kuasa. Yeremia 32 ayat 17. Yeremia pasal 32 ayat 17. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Dia mampu melakukan semua yang Dia mau lakukan. Ya. Seperti yang dialami Raja Nebukadnezar, ya. Pernah dengar cerita ini? Bagaimana Nebukadnezar itu dengan sombongnya memamerkan kerajaannya, ya. Dengan sombongnya dia memperlihatkan kekuasaannya. Tetapi dengan jentikan jari saja Tuhan Allah membalikan semua itu. Nebukadnezar yang seorang raja menjadi seperti orang hutan, ya, seperti Tarsan, ya. Seluruh kerajaannya menjadi seperti hutan, ya, karena kesombongan. Nah, makanya Dia itu maha kuasa, Dia mampu melakukan yang Dia ingin lakukan. Nah, kita percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa. Dia mampu melakukan apa yang tidak mungkin kita pikirkan, Dia akan lakukan. Ya. Jangan takut menghadapi kesulitan dunia ini. Yakin, percaya, pasti Tuhan membuka jalan karena Dia Allah yang maha kuasa. Mazmur 115 ayat yang ketiga. Mazmur 115 ayat 3. Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Ya, kita yakin bahwa Allah kita yang di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Maka dari itu kita mau mempercayai bahwa Tuhan itu maha kuasa. Yang ketiga, Dia maha tahu. Allah tahu setiap bagian dari ciptaannya, yang terkecil sekalipun. Ya. Yesaya 46 ayat 9 dan 10.
Yesaya 46 ayat 9 dan 10. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Ya. Sejak dari zaman dahulu dia tahu apa yang akan terjadi, ya, dengan hidup kita. Ya. Makanya kita jangan takut. Saya sebenarnya ketika saya hamil, saya ini takut. Iki umurku wis tuwek. Ya, sudah tua saya ini. Lah, tak hitung-hitung, Mas suami saya juga seperti itu. Lah engko lah anakku gede, aku lah wis tuwek, wis tunuk-tunuk gitu ya. Nah, tapi saya percaya bahwa kalau saya ini dikasih anak lagi berarti Tuhan tahu kemampuan saya. Tuhan tahu kemampuan saya dan suami merawat anak saya. Ya, makanya dikasih lagi. Kalau Tuhan nggak mau ngasih lagi ya nggak akan jadi. Ya. Dari zaman dahulu, sejak zaman purbakala, apa yang belum terlaksana Tuhan itu tahu. Makanya saya percaya dan yakin, ya sudahlah Tuhan. Kalau memang Tuhan sudah ngasih anak ini sama saya, berarti Engkau tahu kemampuan saya. Engkau yang pelihara. Ya. Dan puji Tuhan, berkat itu selalu ada. Ya. Pempesnya itu ya belum habis, ada lagi datang. Ya. Susunya juga seperti itu, terus saja. Ya, Tuhan tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan, pasti akan terlaksana kalau kita percaya. Nah, kemudian sifat dari Allah, atribut Allah yang selanjutnya, atribut moral. Ya, kalau hal ini kita pasti sudah merasakan. Dia itu baik, dia itu adil, dia itu penuh kasih, dan dia adalah Allah yang kudus. Ya. Siapa yang di sini tidak pernah merasakan bagaimana kebaikan Tuhan? Pasti semua sudah merasakan. Ya. Kalau saya mendengarkan firman Tuhan, saya terberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan Mas Abram dan Mas Anto. Nah kok podo ya. Kalau kita memberi, kita tidak akan jadi miskin. Ya. Memang itu saya alami. Kalau kita mau memberi, kita tidak akan menjadi miskin. Ya. Kalau dipikir-pikir selama hampir 2 tahun saya ini PP ya, Sidoarjo Malang, itu sudah berapa biaya yang saya keluarkan, belum lagi biaya yang lain. Ya. Tapi saya kok merasakan kok gak tambah miskin ya saya. Saya tetap diberkati Tuhan. Ya, saya tetap dipelihara Tuhan. Ya. Inilah wujud bahwa Allah itu baik buat kita semuanya. Buat saya terutama dan keluarga. Ya. Makanya firman Tuhan itu dengarkan dengan sungguh-sungguh. Ya. Supaya itu boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Ya. Kebaikan Tuhan dalam hidup kita itu tidak akan pernah habis-habisnya. Tidak akan pernah putus. Kemudian dia Allah yang adil. Kalau kita mengalami masalah dengan orang yang rasanya itu tidak adil bagi kita, tapi kita percaya bahwa Allah itu adil. Ya. Saya salut dengan hukum di Indonesia saat ini. Ya, sudah sangat berani, tidak seperti zaman-zaman dahulu.
sudah sangat berani untuk memutuskan satu perkara, hakimnya sudah tidak takut lagi ya. Tidak ada lagi sogok menyogok, ya, suap menyuap. Nah, kasus yang kapan hari rame itu tentang seorang yang dibunuh, seorang brigadir itu ya, itu dia naik banding. Hukumannya sudah hukuman mati. Dia naik banding. Ternyata tetap hukumannya tetap hukuman mati. Pasangannya juga seperti itu. Hukumannya tetap 20 tahun penjara. Ya, itulah keadilan hukum saat ini ya. Kalau dunia aja sudah memperlihatkan keadilan, apalagi Tuhan Allah kita. Pasti Dia akan memberikan keadilan buat kita semuanya. Ya, kalau ada seorang ibu yang pernah diceritakan jemaat kita, ya, dia mengalami ketidakadilan sebenarnya, kasihan, ya. Kita boleh menguatkan dia bahwa Tuhan itu adil. Kalau rumah, tanah itu disita, ya, terus dia nggak punya apa-apa, itu memang ya sudah. Kalau memang Allah berkehendak, pasti akan kembali. Kalau Allah sudah, ya, itu bukan milikmu lagi, ya sudah, kita terima. Jangan menuntut terus, kita habis uang banyak, keadilan kita tidak dapat, ya. Lebih baik menyerahkan semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pasti Tuhan yang akan bertindak. Dia adalah kasih, ya. Sudah saya katakan di awal tadi bahwa Allah itu kasih. Dia adalah kudus, ya. Kudus. Hiduplah dengan kekudusan. Seperti semboyan dari gereja kita, Kristen, kudus, misioner, ya. Kita sebagai orang Kristen pengikut Tuhan harus hidup seperti Tuhan. Kudus. Mungkin secara kasat mata, loh aku enggak pernah selingkuh, ya. Aku enggak pernah mengambil istri orang atau suami orang. Tapi dengan pikiran kita, ya, mikir notok itu loh, itu sudah dosa. Itu sudah menodai kekudusan rumah tangga kita, ya. Hiduplah dengan kekudusan dari Allah. Kalau kita hidup kudus dalam rumah tangga kita, pasti Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya. Kalau kita pikiran kita sudah elek, ya istilahnya elek, wih arek iku gantenge gitu ya, gak boleh gitu ya, itu sudah berdosa. Sudahlah, kalau Tuhan sudah kasih engkau suami seperti ini, istri seperti ini, nikmatilah, ya, ya nikmatilah. Bojoku rek tambah suwe tambah bunder ya sudah, nikmati. Berarti kalau Anda ini berhasil memelihara atau mendampingi pasangan kita sehingga menjadi bunder, ya. Jangan tambah suwe kok tambah kurus jadi omongan orang, ya. Aku mau ndelok awakmu iki lho, sejak menikah iki lho gak tambah seger, tambah kusut, ya. Jangan. Kita mau memperlihatkan, oh keluarga saya ini diberkati Tuhan, ya. Wetenge gak ono sing lempeng, ya. Wetenge gendut-gendut semua, ya. Tapi tetap jaga kesehatan, ya. Ya. Suami saya tidak seperti ini dulu, kurus, ya. Meripatnya si cowong kok. Tapi sekarang seger, seger, ya bunder gitu ya. Perutnya agak tambah gede. Kalau pakai baju, ini bajunya kekecilan, nama badanku semakin besar. Ya, hiduplah dalam kekudusan, terutama di dalam rumah tangga kita. Ya, itulah
hal-hal yang bisa kita pelajari. Bagaimana kita bisa mengenal sifat-sifat Allah. Ya, Allah itu Allah adalah roh, Allah yang tidak terbatas, Allah itu kekal, dia sempurna, dia maha hadir, dia maha kuasa, maha tahu, penuh kasih, penuh dengan kebaikan, keadilan dan kekudusan. Ya. Inilah yang harus kita teladani dari sifat-sifat Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita mau belajar lebih lagi, ya, lebih lagi untuk menjadi sempurna. Ya. Kita mau pujikan sebuah pujian. Sebenarnya ini pujian bahasa Inggris, ya. Karena saya harus menyesuaikan dengan Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kebaikan Tuhan itu di dalam hidup kita. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku
kita sudah merasakan bagaimana kebaikan Tuhan itu. Bagaimana itu Allah itu setia dalam hidup kita. Bagaimana Allah itu maha kuasa, sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Tidak akan pernah kita dapat menghitung berkat Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Banyak sekali mujizat-mujizat yang sudah kita alami. Penyertaan Tuhan itu senantiasa ada. Kalau saat ini kita masih merasakan kekurangan, ketidakmampuan dalam hidup kita, kita mau berserah sungguh kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menciptakan kita yakin dan percaya Tuhan juga akan memelihara hidup kita. Saat ini gereja kita juga membutuhkan renovasi. Kita yakin dan percaya Tuhan akan sediakan setiap berkat-Nya untuk gereja kita. Karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Sepanjang hidup kita mau senantiasa berserah hanya kepada Dia. Haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, menyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia.
di dalam hidup kami Tuhan. Yesus, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan-Mu senantiasa. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku yakin kebaikan-Mu Tuhan. Ku yakin kebaikan-Mu Tuhan. Ku yakin kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang setia di dalam hidup kami. Kami mau setia kepada Engkau dengan lebih sungguh lagi Tuhan. Karena kami percaya ketika kami setia, berkat-Mu akan tercurah buat kami semuanya. Terima kasih Bapa, Engkau berkati jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kau tahu setiap pergumulan mereka masing-masing ya Bapa. Kami percaya Engkau pasti membuka jalan buat kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih atas pelayanan Ibu Ike. Biarlah Tuhan selalu memberkati dalam setiap hal dan semakin dipakai oleh Tuhan. Kita akan berikan persembahan yang kedua. Kita akan pujikan kerja buat Tuhan selalu manis. Tuhan selalu manis, Dia bukul salib selalu manis. Ayo kerja buat
atas penerbangan Bapak Ibu saudara sekalian, biarlah Tuhan yang membalikan dengan berlipat kali ganda. Untuk umuman ibadah sepekan, Selasa ada menara doa jam 6 sore dan Minggu kembali kita jam 6 pagi ibadah raya dan setengah 7 ibadah sekolah minggu. Terima kasih. Pengumuman untuk sepekan. Saya undang Bapak Ibu dulu berdiri, kita akan akhiri pada pagi hari ini. El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Sama dengan hormat di penggemala untuk maju ke depan. Yang Kuasa, El Shaddai, mulia Shaddai, El Shaddai, Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin ibadah raya dari awal pertengahan pada akhirnya. Biar Kau memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu pada pagi hari ini, yang melayani leader, singer, musik, baik yang melayani kolektan, LCD, semua diberkati Tuhan. Baik terlebih Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman, Ibu Ike berikan kekuatan kesehatan, Kau tetap bukakan rahasia firman, lebih lanjut Tuhan, sehingga Tuhan boleh memimpin gereja-Mu ini untuk senantiasa makin maju di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Ini juga berdoa saudara kami yang saat ini tidak dapat datang karena sakit. Tuhan Kau akan lawat Bu Tuti yang saat ini tidak bisa datang. Oh, Tuhan kiranya Engkau tolong setiap kesusahan, kepedihan hatinya. Engkau yang akan membalut beliau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya hari ini siapapun yang Tuhan jemaat-Mu dalam kelemahan tubuh, Tuhan sudah memberikan kesehatan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami, Tuhan yang saat ini sedang di dalam Tuhan permasalahan apapun juga, biarlah Engkau akan campur tangan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, Tuhan umat muslim yang akan Tuhan mudik untuk merayakan hari raya, biarlah Engkau lindungi sertai jauhkan dari segala kecelakaan apapun juga Tuhan. Biarlah supaya boleh bertemu dengan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan kiranya Engkau tolong bangsa negara kami yang kami cintai. Banyak permasalahan yang sedang dihadapi bangsa ini. Tuhan kalau senantiasa berikan hikmat akal budi yang dari surga untuk presiden, wakil gubernur, bupati, wali kota, muspika, kepala desa, RT, RW, oh Tuhan DPR, MPR berikan roh takut akan Tuhan supaya boleh memberikan rakyat yang saat ini sedang di dalam kesusahan. TNI Polri tetap solid untuk mengamankan Indonesia. Rencana pemilu Tuhan tolong Kau memberikan Tuhan pemimpin yang takut akan Tuhan. Teroris yang masih ada Tuhan kendalikan mereka. Terima kasih Bapa, sebentar kami tidak meninggalkan tempat ini. Tuhan tetap menyertai kami, tiba di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Apapun yang dibutuhkan jemaat-Mu, Tuhan yang memberkati. Kami akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk minta berkat dari Tuhan.
anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki perempuan. Biarlah kita akan pulang dengan berkat rahmat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, berkat jasmani, berkat rohani, terlebih berkat kesehatan, berkat mujizat derajat kami sekalian. Damai sukacita Allah menyertai kami mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita segalanya.